Kami percaya Tuhan, Engkau pembela kami, Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari nyanyikan pujian ini, katakan Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Siapa lawan Dia? Katakan tidak ada. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Percaya dengan iman, katakan ku pasti dapat. Ku pasti dapat lakukan semua bersama Tuhan. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, ya dan amin. Aku percaya, haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan ku percaya.
yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, janjimu setia, janjimu setia. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tanganmu menjaga, tanganmu menjaga. Haleluya. Yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, janjimu setia, tetap ku hidup bagimu, ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Katakan sekali lagi, tetap ku hidup, hidup bagimu sampai selamanya. Sungguh kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang membela kami, ada Tuhan Yesus yang menjaga kami, Tuhan yang setia. Kami pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Yesus. Mari bebaskan rohmu, angkat pujian bagi Tuhan, tinggikan Dia, masukkan Dia. Kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang menjaga kami. Sebab itu kami bersyukur saat ini. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar dari segala-galanya. Yesus terlebih besar. Mari angkat kedua tanganmu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar dari apapun juga. Di dalamku, selamanya, malamanya.
Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Tidak ada yang melebihi kebesaran-Mu Tuhan. Di dalamku, dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Mari tepuk tangan di atas kepala semuanya. Di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus yang terbesar. Kau terlebih besar dari segala-galanya Tuhan. Yesus terlebih besar. Oh Yesus, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku sorak-sorak. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dia terlebih besar dari segala-galanya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih besar dari segala-galanya. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami memuji-muji Engkau Tuhan Yesus, Pencipta langit dan bumi. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia.
Lebih dahsyat lagi, kita berikan sorak-sorai, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang heran, bagi Allah kita yang besar, bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari angkat kedua tanganmu bersyukur. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari buka kedua tangan kita. Mari bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah-Mu Yesus tercurah untuk. Mari umat Tuhan sekali lagi angkat kedua tanganmu bersyukur. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan segenap hati kita. Tercurah untuk
kasih Tuhan. Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online hari ini. Kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan dengan tema berserah atau menyerah. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk kami bisa beribadah bersama dan merenungkan akan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran-Mu dan dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, tema hari ini adalah berserah atau menyerah. Nah, setiap orang dalam kehidupannya pasti pernah merasakan saat-saat berada dalam sebuah situasi yang serba sulit. Seakan-akan diperhadapkan pada suatu pilihan antara bertahan atau menyerah. Mungkin kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Kita sudah berdoa, kita sudah melakukan firman-Nya, tapi mungkin kita bertanya, mengapa justru semakin banyak rintangan yang datang dalam hidup kita? Saudaraku, itu berarti ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu berserah. Berserah adalah suatu sikap di mana kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, tetapi juga tidak memaksakan kehendak kita, dan siap menerima jika yang terjadi justru sebaliknya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Memang terkadang antara ekspektasi dan realita yang kita hadapi itu seperti jauh perbedaannya. Tetapi mungkin itulah yang membuat kita perlu belajar berserah kepada kehendak Tuhan, sampai kita memahami bahwa memang jalan Tuhan itu lebih baik dari jalan kita. Rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kita. Karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja dalam rencananya. Dia pasti akan menuntun kita walaupun kita tidak memperoleh semua petunjuknya dalam waktu yang bersamaan. Mungkin kita mendapat petunjuknya secara bertahap, step by step, langkah demi langkah. Saudaraku, berjalan dalam rencana Tuhan bukan berarti tidak akan ada masalah, kesulitan, dan air mata. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Suatu kondisi yang tidak nyaman. Untuk menyangkal diri berarti kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus yang sudah menebus kita. Sehingga hidup kita ini seharusnya menjadi surat terbuka yang ketika dibaca orang lain, maka mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Di samping itu, kita juga harus memikul salib yang mana merupakan tanggung jawab setiap kita sebagai orang percaya. Nah saudara, tema kita kali ini adalah berserah atau menyerah. Tadi kita sudah bicara tentang berserah, lalu bagaimana dengan menyerah? Menyerah adalah suatu sikap untuk berhenti dan tidak lagi berusaha. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah."
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah saudaraku, dari bacaan di atas, kita mendapati bahwa Elia juga pernah putus asa. Ia sudah melakukan perintah Tuhan, bahkan banyak mujizat dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang nabi. Tetapi mengapa bukan hal yang baik yang ia lihat? Mengapa bukan pertobatan bangsanya yang berbalik dari berhala yang disembah mereka? Mengapa justru sekarang nyawanya yang terancam? Bukankah dahsyat apa yang Tuhan buat di Gunung Karmel dengan menurunkan api dari langit dan membakar korban yang disiapkannya? Bukankah nyata bahwa berhala yang dipuja bangsanya tidak dapat memberi jawaban dan terbukti tidak berkuasa? Lalu mengapa setelah menyaksikan mujizat itu mereka tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Malah sebaliknya ingin menghabisi nyawa Elia. Namun ada satu hal yang patut kita teladani dari Elia, adalah dia tidak kompromi sekalipun ia harus tinggal seorang diri dalam kebenaran yang ia yakini. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang telah dialami Elia. Tuhan juga mengerti bagaimana perasaannya saat itu. Karena itu Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Elia. Elia disuruh makan dan minum. Bukan hanya sekali, tetapi terjadi 2 kali. Dari sini kita belajar bahwa ada kalanya kita perlu beristirahat sejenak dalam perjalanan yang panjang. Agar kondisi kita bisa refresh kembali. Sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan kita hingga garis finish. Makanan rohani sangatlah penting untuk kita konsumsi agar kita bisa kuat di dalam Tuhan. Saat-saat bersama Tuhan dalam kesendirian itu juga sangatlah penting dan bisa meningkatkan kembali stamina rohani kita. Karena itu bukan soal kuantitas dari aktivitas yang tampak di luar, tetapi kualitas dari sebuah relationship. Mari kita lanjut baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 13a. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Ada beberapa hal yang dahsyat terjadi pada waktu itu. Yakni yang pertama adalah angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Yang kedua adalah datangnya gempa, dan yang ketiga datangnya api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam peristiwa itu, baik dalam angin besar, gempa, maupun api. Namun justru dalam angin sepoi-sepoi basah, Tuhan hadir dan Elia tahu akan hal itu. Dan ia pun keluar dari dalam goa itu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya ada dalam peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang menurut ukuran manusia luar biasa, spektakuler,
menggemparkan. Tetapi Tuhan juga hadir dalam keseharian kita, bahkan dalam kesedihan kita, dalam keterpurukan kita, dalam kegagalan kita. Karena Ia Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Itu sebabnya, sekalipun kita sepertinya tidak mengalami hal-hal yang dahsyat, ingatlah bahwa penyertaannya adalah bukti kedahsyatan kasih-Nya kepada kita. Saudaraku, mari kita lanjut baca ayat 13b sampai 18. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia." Saudaraku, ketakutan Elia untuk dibunuh menjadi salah satu alasan mengapa ia begitu putus asa. Padahal sesungguhnya Tuhan masih punya rencana atas hidupnya. Dan jika Tuhan punya rencana atas hidup kita, Dia pasti menyediakan apa yang kita butuhkan agar setiap rencananya dapat digenapi dalam hidup kita. Seperti Elia yang masih harus melaksanakan beberapa tugas dan tanggung jawab sebelum pada akhirnya ia terangkat ke sorga. Tuhan menyediakan apa yang ia butuhkan dan memberinya kekuatan untuk bisa terus melangkah sampai garis akhir. Di samping itu, Elia ternyata tidak tahu bahwa masih banyak orang benar yang dilindungi Tuhan pada saat itu. Masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Jadi sesungguhnya ia tidak berjuang seorang diri. Karena itu saudaraku, ingatlah bahwa sesungguhnya ada banyak saudara seiman kita yang juga mengalami penderitaan yang sama. Musuh kita iblis tidak akan pernah tinggal diam dalam menghancurkan segala yang baik dari Tuhan. Tetapi jika kita tunduk pada Tuhan dan mengadakan perlawanan dalam peperangan rohani, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah saudaraku, mari kita baca contoh yang kedua dalam Alkitab. Daniel 3 ayat 1-2. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Nah, jika kita membaca lebih lanjut kesimpulannya, Raja telah memberi perintah bahwa semua orang yang hadir dalam pentahbisan itu harus sujud menyembah patung yang didirikannya. Tetapi ia mendapat laporan tuduhan atas orang-orang Yahudi, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak sujud menyembah patung itu. Tentu Raja sangat murka, tetapi memberi mereka satu kesempatan lagi untuk menyembah patung itu dengan ancaman bahwa jika tidak dilakukan juga, maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, seperti yang tertulis dalam ayat 15. Namun beginilah jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam ayat 16-18. Mari kita baca bersama. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa, satu komitmen yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa mereka akan tetap setia kepada Tuhan sekalipun mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak meragukan kuasa Tuhan. Mereka percaya akan pertolongan Tuhan, tetapi mereka memiliki iman yang berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sehingga seandainya Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak akan kecewa dan tetap mengasihi Tuhan. Sementara dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal yang terkadang mudah sekali membuat orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Mungkin karena doa yang tidak terkabul atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya diperhadapkan pada masalah kehilangan jabatan atau kehilangan job, tetapi mereka diperhadapkan pada ancaman kehilangan nyawa. Sebuah kutipan berbunyi demikian, ujian terbesar dari iman adalah ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tetap kamu dapat berkata, terima kasih Tuhan. Kita seringkali berdoa agar Tuhan buka jalan untuk segala keinginan kita. Tapi berapa banyak orang yang berdoa minta Tuhan tutup pintu jikalau permohonan itu tidak sesuai dengan kehendaknya? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyerah dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka tetap taat kepada perintah Tuhan untuk tidak menyembah kepada patung. Keluaran 20 ayat 3-6 berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Perintah Tuhan dalam 10 hukum Allah inilah yang ditaati oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi justru karena inilah nyawa mereka terancam. Namun mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan akhirnya mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari kita lanjut baca dalam kitab Daniel 3 ayat 19 sampai dengan 28. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lainnya dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul.
Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sungguh ajaib karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati terbakar dalam perapian itu. Padahal panasnya bahkan telah ditambah sampai 7 kali lipat. Bahkan orang-orang yang mengangkat mereka untuk dimasukkan ke dalam perapian telah mati terbakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tadinya diikat telah terlepas dan mereka baik-baik saja. Itulah pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Bahkan ketika mereka keluar dari perapian, tidak ada bau kebakaran pada mereka. Luar biasa kuasa Tuhan yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hal ini membuat Raja Nebukadnezar mengakui akan Tuhan yang mereka sembah. Saudaraku, kalau Tuhan sanggup menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka Tuhan juga sanggup menolongmu. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi tentang seekor keledai. Suatu hari, keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur. Hewan itu menangis dengan memilukan selama berjam-jam, sementara si petani memikirkan apa yang harus dilakukannya. Akhirnya, ia memutuskan bahwa hewan itu sudah tua, dan sumur juga perlu ditimbun atau ditutup karena berbahaya. Jadi tidak berguna untuk menolong si keledai. Dan ia mengajak tetangga-tetangganya untuk datang membantunya. Mereka membawa sekop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. Pada mulanya ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia menangis penuh kengerian. Tetapi kemudian semua orang menjadi heran karena si keledai menjadi diam. Setelah beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan tercengang karena apa yang dilihatnya. Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh bersekop-sekop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia mengguncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya itu turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu. Sementara para tetangga si petani terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu. Si keledai terus juga mengguncangkan badannya dan melangkah naik. Segera saja semua orang terpesona ketika si keledai meloncati tepi sumur dan melarikan diri. Kehidupan terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepadamu. Segala macam tanah dan kotoran. Cara untuk keluar dari sumur kesedihan, masalah, dan sebagainya adalah dengan mengguncangkan segala tanah dan kotoran itu dari diri kita, yakni hati dan pikiran kita, dan terus melangkah naik dari sumur dengan menggunakan hal-hal tersebut sebagai pijakan. Setiap masalah-masalah kita merupakan satu batu pijakan untuk melangkah, dan kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan terus berjuang. Karena itu saudaraku, apapun masalahmu, jangan pernah menyerah. Tetapi berserahlah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Setelah ini kita akan mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Hermawan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam Tuhan perjamuan kudus bersatu dengan tubuh dan darah-Mu yang memberikan kami keselamatan, kelepasan, pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan kuasa-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga Tuhan kami bisa hidup dalam kemenangan bersama Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama mengambil roti dan anggur. Mari kita angkat roti bersama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pegang bersama-sama ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus yang telah menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Buat pengorbanan dengan kasih sayang. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Pengorbananmu yang terbesar. Kami menyembahmu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya kami kembalikan bagi Engkau saja. Juru selamat kami, kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadat kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa turun ke atasmu. Kasih dari Tuhan Yesus menjadi bagianmu. Pengurapan serta penyertaan dari Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang rindu menabur, dapat memberikan persembahan dengan menggunakan QRIS. Cukup scan QR Code yang ada di bawah ini melalui aplikasi digital wallet pilihan Anda, baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bisa juga melalui aplikasi mobile banking yang Anda pilih. Setelah proses scanning, pastikan Anda melihat nama GBI Pengayoman sebelum melanjutkan transaksi. Apabila jemaat ingin melakukan transaksi hanya melalui bank, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening seperti yang tertera pada layar berikut. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar